lamun bena asnanihi fajarobihi rikuhu bab yutabihi la bikosihi lam yaktur in ajaza antamihi wa maji'i awin tarakata khulula lelan ma'a ilmihi bibaqaihi wa ibjalihi naran li'anna ma yukhatabu bima in qadara lima halasomi lakinna yu'akadu takhululu ba'da safahuli. Apabila terdapat makanan di sela-sela gigi, selilitan, lalu ludahnya tertelan beserta sisa makanan ke perutnya dengan sendirinya tanpa disengaja, hal itu tidak membatalkan puasa. Nggak sengaja. Kalau tidak dapat memisahkannya dari ludahnya untuk membuangnya, walaupun ia tidak membersihkannya dengan tusuk gigi atau sikat pada malamnya, kita yang mengetahui ada sisa itu, dan dengan mengalirnya ludahnya serta sisa makanan itu pada siang hari tidak membatalkan puasa. Tetapi sesungguhnya orang dituntut memisahkan sisa makanan dan membuangnya kalau ia mampu memisahkan dan membuangnya ketika berpuasa. Akan tetapi disunahkan muakkad membersihkan gigi itu sesudah sahur. Makanya sudah sahur itu sikatan. Sebab nanti ada sisa-sisa selilit-selilit itu. Kalau tidak sengaja ketelan ya batal. Tapi kalau nanti sengaja juga warat. Tapi ya. Ama idza lam ya'juz aytalahu qasdan fa innahu muftirun. Jazman. Wa qul badihim yajibu ghuslu fami mimma kalalelan wa illa aftara raddahu syekhuna. Bila tidak sulit memisahkan dan membuang sisa makanan itu, gampang, sisanya gede dulu. Kalau ia mendatangkan dengan sengaja atau ia menelannya dengan sengaja, maka hal itu secara pasti membatalkan puasa. Wong silite si jagung gede. Jagung mau ditelan. Ya, jagung kan gampang dibuang bae. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi tidak, kalau sengaja ditelan batal. Kalau apa ini dipisah gampang. Untuk sebagian ulama wajib membasuh mulut dari makanan pada malam hari. Wajib, dikatakan bunyi-bunyi bisa itu wajib. Artinya apa wajib? Yang orang dosa lah. Jika tidak membatalkan puasa, bukan hanya dosa, membatalkan puasa itu. Saya menolak pendapat ini, tapi saya tidak sependapat dengan ini. Contoh orang setuju. Walayaf dulu bisa kimain jauha mubtasilin an-nahwi janabatin ka haidin wa nifasin idza kal isyalu bila rimakin fil ma'in. Tidak batal puasa karena terlepasnya air ke dalam lubang badan orang yang mandi karena hadas dulu seperti haid atau nifas. Bila mandinya itu tidak menyelam ke dalam air. Orang mandi biasa tidak nyemplung, mandi biasa karena junub atau karena haid dan nifas, terus mandi terus masuk air ke lubang-lubangnya manusia itu, ke hidung, ke kuping, itu tidak batal. Wa falau ghasala udunaihi fil janabah fasabaqal ma'u min idahuma bil ijaufi lam yaftur wa in amkanahu imalat rasi. Jika seseorang membasuh kedua telinganya ketika wudu dengan mandi janabat, lalu airnya masuk ke dalam salah satu telinganya, tidak batal puasanya walaupun dia dapat memiringkan kepalanya agar tidak kemasukan air. Jadi
orang yang sedang mandi junub kan memang hati-hati pengen bersih kabeh itu sokok akhirnya mlebu ya asal tidak dilebokno klebon ya enggak apa-apa. Awil ghuslu qabla al-fajri kama ila sabaqal ma'u ila jahil ilmu balagh li ghusl fahmi al-mutanajjisi ini wujubiha atau memungkinkan mandi sebelum terbit fajar menjelang subuh mandi teman seperti halnya bila masuk air ke dalam lubang badan karena berlebihan waktu membasuh mulut dan kena sisan. Sebab wajib berlebih itu semuanya tidak membatalkan puasa. Mulutnya najis, mulutnya mungkin keluar darah gitu, sehingga mandinya sebelum fajar sampai fajar itu belum selesai mandinya, isi kumu kan. Nah, itu ya tidak batal. Kenapa? Karena memang najis itu kan harus dibuang. Jadi di dalam mulut umpamanya metu getih kopak akhirnya kelebon tangannya. Di khilafi ma idza tasalamu munghamisan fasabaqul ma'u ila fatil udhuni al afi fa in yustiru walau fil ghusl wajib likarajil inrimas. Beda lagi halnya dengan apabila orang yang mandi itu sambil menyelam, nggak mandi guyuran, mandi nyemplung kali itu, maka sesungguhnya hal itu membatalkan puasa. Jadi puasa artinya itu silam. Walaupun dalam mandi wajib, sebab menyelam itu hukumnya makruh. Menyelam bagi orang yang puasa itu makruh. Wa kharaja biqauli an-nahwi janabatin asalnahul masnunu wa ghus tutabarudi fa yuftiru bisab bima ilfihi kalau bilang limasin kasabdi ma ilmat madoh ya ilmu balawah ila jofi mata zakurihi lisomi wa ilmi biadadi masyuriyati bihilafi bila mubalawah. Seperti juga memasukkan air kumuran yang berlebih-lebihan memakainya ke dalam lubang badan serta ingat akan puasanya dan mengetahui tidak boleh berlebihan maka batal puasanya. Hanya apabila tidak berlebihan maka air. Wudhu terus saya kumurnya wudhu kok kumurnya ya mesti air berbuang batal sebab dia namanya berlebihan. Tapi kalau kumurnya kumur biasa kok kelebon tidak apa-apa. Tapi kalau kumurnya sampai itu ya kelebon batal. Minum. Kecualikan bagi selain mandi janabah yaitu mandi sunnah dan mandi untuk mendinginkan badan maka batal puasanya karena masuknya air waktu mandi semacam itu walaupun tidak menyelam. Jadi orang yang mandi biasa seperti kita mandi pagi, mandi sore itu mandi sunnah itu hati-hati itu kan nggak usah mandi nggak apa-apa. Jadi kalau ini gatel atau sumuk mandi lah itu ya harus hati-hati jangan sampai kelebon batal. Kalau yang mandi wajib kan tadi dimaafkan ya, kalau tidak terlalu lah. Nggak boleh mandi ya kalau puasa berarti nggak boleh. Apa? Kalau puasa berarti nggak boleh mandi. Enggak, ya mandi boleh, tapi hati-hati. Jangan sampai melebu kuping, melebu hidung, melebu cangkem. Harus hati-hati. Kalau mandi wajib kan memang kupingnya harus diperokok ini, hidungnya. Akhirnya kelebon kan. Jadi masih dimaafkan ketika mandi wajib. Tapi kalau mandi sunnah,
Oh enggak mandi juga apa-apa. Jadi mandi disami biru-biru wis adukan. Ora soko-soko kaya wong junub. Iram keringat. Ya mungkin yang keringat tadi guyur biur lomba nang pancuran wis mari kandukan. Furu'un cabang-cabang. Ya juzu ini al-iftiaru bi khabari adlin. Bil urubi wa kadza bi simai adanihi wa yahrumu lisyakli aktu akhir nahar hatta yajtahida wa yadunna inqidauhu wa ma'a dzalika al-ahwatu al-sabru lil yakin wa yajidu al-aktu ila dhanna ba'aqal laili bijadin au ikhbarin wa kadza law syaka li anal asla wa ulali lakin yukrahu. Sekarang beberapa cabang. Orang yang berpuasa boleh berbuka karena mendapat berita dari orang yang adil tentang terbenamnya matahari. Jadi matahari itu wis gelap, wis maghrib dulu ya. Kalau azan, kalau apa dari orang bisa wis maghrib. Wong itu orang tahu kalau wong itu akhirnya boleh makan, boleh berdapat beritanya dari orang adil. Sekarang kan udah ada HP, HP wis kok wis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berpuasa. Beliau suka menyuruh seorang laki-laki untuk naik ke tempat yang tinggi. Bila ia mengatakan bahwa matahari telah terbenam, beliau lalu berbuka. Demikian pula apabila mendengarkan azannya. Udah, zaman dulu kan tidak ada jam, tidak ada HP, jadi wajib itu naik di tempat yang tinggi. Oh yo, kalau matahari terbenam. Lah sekarang meskipun ada HP ya baiknya gitu, baiknya jangan percaya 100% sama HP. HP kadang-kadang lali gak dicocokno, gak podo karo koncone. Nah itu kan dengan HP ya harus hati-hati lah. Dua, orang yang ragu-ragu haram makan pada akhir hari, sore hari, sehingga ia wajib ijtihad atau mencari kabar dan menyangka bahwa hari tersebut telah habis dengan ijtihad. Dengan cara demikian, ia wajib berhati-hati, sabar untuk meyakinkan. Umpamanya gak ada berita, gak ada konco, gak ada HP, gak ada apa, kayak wis peteng, kayak wis matahari terbenam, tapi kayak wis padang, kayak akhirnya dia ragu-ragu, udah boleh makan, masih harus mencari tanya sampai istihad, sampai yakin bahwa oh ya wis maghrib ternyata. Bagaimana sabda Nabi SAW? Ya ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambillah yang tidak meragukan. Ya ditunda 10 menit bopo. Oh, ben yakin teman bahwa sudah. Yang ketiga, diperbolehkan makan bila menyangka masih malam dengan istirahat atau dengan hati atau dengan kabar dari orang adil. Demikian pula boleh makan kalau merasa ragu mengenal masih malamnya, sebab pokoknya sebab tetap malam. Tetapi yang demikian itu hukumnya makruh. Jadi ketika sahur iki subuh berdurung. Kok ono speaker muni, bas listrik mati lagi kalau speaker muni. Itu boleh makan. Artinya kalau sudah kita hati-hati, kita istirahat dan takon kontrol, iya turun fajar. Masih imsak. Akhirnya imsak makan. Jadi imsak artinya kan mestinya tidak usah makan. Tapi biasanya imsak itu ya makan. Waktu makan imsak ya boleh saja. Cuman namanya tidak hati-hati.
Udut, Kalau sudah udut. ngerti imsak ya mestinya nggak usah makan, tinggal sikatan gitu. Tapi memang ketika imsak kita minum ya enggak batal, enggak batal. Mana orang-orang Salafi kan enggak ada imsak. Imsak tidak ada zaman Nabi. Memang zaman Nabi tidak ada imsak. Tapi kan ulama itu kan hati-hati kalau kira-kira 10 menit sebelum subuh supaya jangan makan. Maksudnya ya untuk sikat gigi, untuk apa bersih-bersih kan. Atau ya untuk sujud lagi doa kepada Allah. Berdoa kan enak minta itu doa karena bertiga malam. Tapi ribut itu ngomong Salafi itu. Oh, gak ada imsak kono dalile. Termasuk di Hidayat itu. Gak ada imsak itu. Iya di Hidayat aku tahu kurung dalile aku nerangkan gak ada imsak. Ini Hidayat kan Salafi aslinya tamatan Saudi kono. Walau akhbarahu adlun bitulu'il fajri i'tamaduhu wa kadza fasikun donna sidqahu. Ini dalilnya. Walau akhbarahu adlun bitulu'il fajri i'tamaduhu kadza fasikun donna sidqahu. Bila seorang adil mengabarkan bahwa fajar telah terbit, ia boleh berpegang pada kabar itu. Demikian pula kabar dari orang fasik yang disangka benarnya. Kan orang fasik kan orang terus dikatakan orang benar. Seperti halnya mengenai kabar tentang ru'yatul hilal. Nah, jadi tentang fajar ini kalau ada yang beritahu, sudah fajar ya wis lah. Kalau samangan maning fajar. Jadi nggak buru, uangnya sokan gorong. Ya meskipun itu kan goro, sekali kira goro. Walau akala bijadin awalan au akhiron, fabana anau akala naharon batola saumuhu. Illa ibrata bizani al-bayinu khota'uhu wa ilam jabin syai'un soha. Jika seseorang makan sahur berdasarkan istihadnya sendiri, lantas menyangka bahwa fajar belum terbit, atau ia berbuka, lalu menyangka bahwa matahari telah terbenam. Ternyata ia makan siang, maka batal puasanya. Sebab tidak diperhitungkan dengan adanya sangkaan yang jelas salahnya. Sebaliknya kalau ada sesuatu kesalahan itu tidak jelas antara terbit fajar atau terbenam matahari dalam contoh tadi, maka sah puasanya. Jadi begini, saya sangka sudah maghrib, wis petang, mangan. Barang mangan sampai krungu azan, oh lo ternyata mau krungu azan, batal. Jadi lain dengan kasus tadi itu kan mencari maghrib, takon rono terus akhirnya namu berita bahwa memang hari ini enggak, ini isi dhewe. Oh, kayaknya sepetan dia, misalnya nyamuk ngingin aku pun berarti wis maghrib. Langsung mangan, para mangan beduk, ceng, oh, berarti mangan turun beduk. Juga gitu, juga fajar juga begitu. Mangan naik, no sudah masuk subuh, maka batal puasanya batal. Walau tola al-fajru wakifah itu amun saya ini. Ini akan nang Saudi lagi. Para fadhu qabla ayan jilamin syai'un li jawfi sofasomu. Jika fajar telah terbit, sedangkan dalam mulutnya masih ada makanan, gila apa buang. Lalu ia mengeluarkannya sebelum makan itu masuk ke perutnya, maka sah puasanya. Tapi kalau orang Masjidil Haram mangan baru saatnya mangan baru. Banyak orang Arab itu masih orang Arab itu pintar, ada orang Arab putus aku.
tekan ngomong situ kono nang biono ini lah aku bodoh-bodoh contoh. Pengharap soalnya. Jadi kalau memang sudah fajar terus azan langsung kami si kebak kan ya. Ya wis buang puasa sunnah. Aku biasa puasa sunnah. Sampai jelek terus. Tapi kan sejen puasa nih. Kalau puasa sing temenan. Puasa ana dibuang ala fadhu qabla ayat. Jalan min husain dijauhi. Jadi jika fajar telah terbit sedangkan dalam mulutnya masih ada makanan lalu yang mengeluarkannya sebelum makanan itu masuk ke perutnya, maka sah puasanya. Sohha somuh. Wa kadzalika kana mujami'an inda tidaitul fajri banaza'a fil hali aw akibatul ihi fala yustiru wa in anzala ya annal tarkun lil jima. Kita misalnya kumpul kalau bojone. Demikian pula apabila seseorang berjima ketika permulaan terbit fajar. Lalu dia mencabutnya pada waktu itu, yakni sesudah terbit fajar. Maka tidak batal puasanya walaupun keluar mani. Sebab mencabut itu berarti meninggalkan jima. Siapa yang mangan cuma. Lam yanza halan lam yang aku disomu wa alaihi qada wal kafaroh masyaallah. Kalau ia tidak mencabut ketika itu tidak sah puasanya dan wajib kodok serta bayar kafarat. Kafaratnya apa deh? Kafaratnya 60 hari puasa berturut-turut. Diperbolehkan membatalkan puasa wajib karena sakit. Dimo. Baik. Lam yanza halan. Oh ya. Wa yubahu fitrun bisaumin. Wa yubahu fitrun bisaumin wajibin bimarodin mudirin dororan yubihu tayamuma ka'an khosya minasyomi batu bur'in. Diperbolehkan membatalkan puasa wajib karena sakit yang menimbulkan mudarat bahaya. Sebagaimana diperbolehkan tayamum. Puasa diwajibkan sembuh atau akan sakit. Kalau sekedar sakit seperti sakit kepala, sakit gigi dan sebagainya tidak diperbolehkan berbuka. Jadi orang yang sakit kan boleh tidak puasa, tapi sakit yang kayak apa? Sakit panu itu enggak lah. Sakit yang kira-kira boleh tayamum loh. Artinya berbahaya kalau puasa berbahaya. Atau kalau kalau tayamum, kalau wudhu berbahaya tayamum. Itu pelanggarannya itu. Pelanggarannya sakit yang diperbolehkan buka puasa. Tidak semuanya sakit, yang sakit mengeluh-ngeluh tok atau sakit buntu. Fafi safari qasrin tuna qasirin wa safari maksiatin wa saumun musafiri bila dharin ahabu minal fitri. Diperbolehkan pula membatalkan puasa wajib ketika dalam perjalanan yang diperbolehkan mengqashar sholat. Jadi kalau sholat saja boleh dikosor, maka boleh puasa dibatalkan. Bukan perjalanan yang dekat atau perjalanan karena maksiat, tidak boleh. Bagi musafir yang tidak darurat, lebih baik berpuasa daripada tidak berpuasa. Zaman saya ini naik pesawat enak, yo pikir tidak usah batal. Naik pesawat ono AC ini, kakean ya wis mlebu aplikasi wis gampang. Atau ilmu sendiri. Musafir. Batal boleh. Diterangkan dalam hadis sahih bahwa Nabi SAW pernah berbuka dengan air dalam mangkuk
sesudah asar ketika dalam perjalanan. Dikala dikatakan kepada beliau bahwa orang-orang sungguh merasa lelah dengan puasanya itu, kecuali bagi orang yang selalu dalam perjalanan, misalnya sopir bis, ya, maka tidak boleh membatalkannya, sebab dengan demikian dapat menggugurkan kewajiban puasa untuk selama-lamanya, kecuali kalau berbuka sewaktu-waktu dan ia berniat mengkodainya. Jadi Nabi pernah sudah asar minum. Itu karena Nabi dapat berita bahwa orang-orang itu banyak yang payah puasa itu. Nabi pergi safar itu biasanya mau perang. Nabi sering, sudah tidak usah puasa. Mau ketemu musuh atau perang, mau lemas. Itu Nabi berbuka puasa. Benar orang-orang mau buka puasa. Sebab kalau nanti lemas semua, nanti ketika perang, waduh kalah. Kemudian orang-orang yang selalu pergi loh, supir apa, kan lumah terus ya biasa lah, puasa terus aja. Kadang-kadang apa. Sebaliknya orang yang puasa dalam perjalanan jauh dan merasa kepayahan lebih baik membatalkan puasa daripada memaksakan diri untuk puasa. Itu bagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Jadi walaupun enak tapi jauh sekali ya. Buka enggak apa-apa. Lebih baik buka. Inna sallallahu ra'a rajulan su'iman fi safari qad dhallala alaihi faqala salaysa minal birri anta sumu fi safari wa syaikhon. Sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang berpuasa dalam perjalanan. Ia sedang berteduh di bawah pohon karena letih. Maka beliau bersabda, tidak termasuk perbuatan yang baik bila memaksakan berpuasa dalam perjalanan. Rawahu Muslim. Jadi biasanya nang akhir baru Laisa minal birri asyamu fi safari. Laisa minal birri syamun fi safari. Nah, kitab Nahwu contohnya. Wali khawfi lakin bisomi min aksin aujuin wa ingkana sohihan mukiman. Boleh batal karena takut celaka disebabkan oleh puasanya itu, seperti dahaga atau lapar yang sangat walaupun ia sehat dan bermukim di kampungnya. Maksudnya adalah dahaga atau lapar yang dapat menimbulkan penyakit bagi dirinya, bukan lapar atau dahaga yang ringan. Jadi maksudnya orang terlalu lapar, terlalu dahaga, nggak biasanya panas sampai 50 derajat, sampai nggak kuat, 50 derajat, akhirnya terus minum. 55 ya, mau dikodol ya. Dulu biasa itu. Lah bagaimana kalau tukang becak, kan sana tukang becak, tukang macul, kan Goldina, kan apa tuh? Narik becak terus macul, dino, itu muput. Ya puasa orang kuat lah, orang kuat. Saya kira termasuk mereka itu tidak kuat. Padahal dia kalau tidak kerja nanti anaknya tidak makan sama istrinya. Akhirnya kan tetap kerja jadi kuli panggul jam 09.00 jam 10 wis loyo. Padahal borongannya truk berangkat. Ya, akhirnya kita memaklumi mereka pada tidak puasa. Mengodoni ya, wajib mengodoni. Ini namanya ya khawfi halakin bisomi min atin aujuin. Wa ingkana sohihan mukiman, walaupun dia itu sehat dan tidak pergi.
Wajib Nah, ini diqodoi. firman Allah, wa ma ja'alaikum fid dini min haraj, surat Hajj ayat 8. Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama Islam ini suatu kesulitan. Tetap Jadi kodok ya. ya kodok. Kalau nggak bisa kodok yang bayar fidyah. Artinya karena terus-terusan kui panggul kapan kodok terus-terusan gak dino. Ini gak jadi kui panggul ya gak mangan bojone engko gak mangan anak-anak ke sekolah akhirnya Mulane ya jare Mbak Mui. Alah, kena poso, tiga poso kabeh. Lo timbang aku lagi poso padha pangan, kena bareng-bareng poso. iya anggar kuat ya apa-apa kita maunya kadang kan untuk yang tidak kuat anggar dipaksa orang kuat. Kenapa Mbak Mui? Mbak Mui yang layanin nang sawah. We poso tetep, tapi kok kono ora poso lah kok berarti padha mangan aku ora mangan besok kayak. Iya Besok ruang tani tak bareng. memang sejen. Ada kuli panggul kan banyak pekerjaannya kuli panggul terus. Orang puasa kuli panggul, orang puasa kuli panggul. Ya Anggar orang kaya tani kan kok mesti ono waktunya panen wis selesai ya wis nganggur ya kan wis ora kerja. Orang tani bisa nanti kata ada waktu yang lain. Jadi kuli panggul loh, masa ono kan nggak punya tiap hari manggul terus-terusan. Itu artinya Al-Quran mengatakan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama itu enggak angel-angel, tapi enggak kuat ya membaik jabai. Wa afsal azra'i bi annahu yalzamu hasadin ay wa nahfahu tabiitun niyah kulalatin thumma man laikahu minhum masaqatun sadidun fa afdara wa illa fala. Imam Azra'i memberi fatwa mengenai orang yang memotong padi pada bulan puasa atau tukang kayu, tukang panggul, tukang tembok, tukang pokok using kerjanya payah-payah, baik diupah ataupun untuk dirinya, yang merasakan sangat letih bila puasa. Sesungguhnya memotong padi dan sejenisnya wajib berniat puasa setiap malam. Walaupun keesokan harinya mereka berbuka karena letih. Kemudian siapa di antaranya yang merasakan masakot keletihan yang sangat boleh batal. Kalau tidak merasakan keletihan yang sangat tidak boleh membatalkan puasanya. Jadi orang-orang kuli panggul, ya contohnya kuli panggul, itu tiap malam harus niat puasa. Ya sahur, niat puasa, bertraweh terus. Terus besok kuli panggul, barang bisa merolas orang kuat temen akhirnya mangan. Nah ngono lho maksudnya. Itu meni aku panggul ya tiap hari orang bisa puasa terus orang niat belas bala orang oleh tetep begini kudu niat puasa. Lah kok esuk anggar banyak orang kuat ya oleh mokel. Anggar kuat terus nol lho. Jadi orang oleh terus aku nggak punya orang kuat lah orang puasa orang oleh gue kudu tiap malam niat puasa, niat puasa. Kodok puasa sekarang. Wa yajibu qada'uhu ma fata walau bi uzrin minas shaumil wajib Ramadan wa nazrin wa kafaratin bi maradin aw safarin aw tarkiniyatin aw bihaidin aw nifatin aw li jununin wa sakarin lam yata'ajjabihi. Wajib mengkodok puasa wajib ya. Jadi puasa wajib kok orang puasa wajib kodok. Umpamanya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat yang telah lewat, walaupun batalnya karena berhalangan, misalnya karena sakit, kepergian jauh, tidak berniat malamnya lupa orang niat,
harinya atau haid atau nifas atau tidak wajib kena gila atau mabuk yang tidak disengaja, itu wajib qada. Orang-orang tadi yang saya sebutkan itu wajib qada puasanya. Orang nifas, orang haid itu kan tidak boleh puasa atau kafarat atau kafaratnya sumpah pokoknya. Fil majmu'i, dalam kitab majmu' inna qada ayami syaki al-fawri li wujudi imsakihi. Dalam kitab majmu' disebutkan bahwa mengqadai puasa pada hari syak harus disegerakan setelah tiba saatnya. Sebab imsaknya pun wajib. Hari syak ialah hari ragu-ragu pada saat akan menjelang puasa antara tanggal 30 Sya'ban dan Ramadan. Ada hari syak, dia tidak puasa karena hari syak. Tidak puasa, ternyata Ramadan itu kadung pangan, ternyata Ramadan, jadi besoknya tanggal 2. Ya ini harus disegerakan. Kalau sama langsung pada hari raya langsung puasa kodok ini, kodok syak ini, kodok yang syak. Walaupun tidak puasa itu tidak boleh makan. Karena dia tidak puasa, ya tadi malam tidak niat, itu tidak boleh makan, pagi-pagi tetap imsak. Ya, maksudnya gitu. Wa nadzara fihi jam'un bi anna takaniyah yalzamu imsak ma'a anna qada'ahu ala tarahi qat'an. Ini banyak ulama fakih, ini fikih, ilmu fikih. Banyak ulama berpikir mengenai ilat tersebut, bahwa orang yang tertinggal niat berkewajiban imsak secara pasti pada siang harinya, sedangkan waktu kodoknya diberi kelonggaran kapan saja, tidak harus segera. Jadi ini untuk orang yang lupa niat, ya, lupa niat, malamnya nggak niat puasa, akhirnya pagi-pagi puasa tapi tidak makan, tapi tidak puasa namanya. Nah ini kodoknya tidak langsung tanggal 2 Syawal, saya nanti seminggu lagi atau boleh. Wajibu insakum an muftirin fihi ay Ramadana faqat tuna nahwi nadrin wa qadain in aftara bi uzrin min maradin aw safarin. Wajib imsak dari setiap yang membatalkan puasa itu hanyalah berlaku pada puasa bulan Ramadan. Tidak wajib misalnya pada puasa nazar atau qada. Kalau orang itu berbuka tanpa uzur, bersakit atau bepergian karena malas. Jadi yang wajib imsak itu hanya Ramadannya. Saya lupa sumpah niat malamnya. Kan pagi-pagi namanya saya tidak puasa. Tapi tidak boleh makan. Tetap imsak terus. Tapi kalau lupa niat nazar, ya boleh. Lupa, ya wis mangan isi. Besok malam puasa nazarnya besok malam. Itu apa-apa. Niat kodo nazar, ini apa? Puasa nazar kudu niat. Niat kudu. Puasa wajib kudu niat malamnya. Puasa wajib contohnya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, ya kan? Ini semuanya wajib malamnya niat. Tapi kalau puasa sunnah boleh niatnya itu pagi-pagi sebelum zuhur sudah boleh nih. Puasa wajib itu di malamnya itu niat. Mabit. Langgar puasa sunnah niatnya aku insyaallah kan puasa nganti 5 dina. Bisa. Ya pokoknya puasa sunnah itu pagi-pagi boleh niat. Belum ada mungkin malamnya. Ya setiap pagi sekali ngomong. Tiap hari puasa niatnya setiap hari. Jadi tiap pagi niat lagi. Di sini tuh
kadang-kadang yang pertama hari puasa itu niat 1 bulan gitu. Pertama nih niat 1 bulan puasa. Nah, Khawatir itu kemarin sudah dibahas. Kemarin dibahas yang Ameh mungkin gak masuk. Jadi begini lah. Amehnya angkat. Jadi kalau bulan Ramadan pertama itu sunnah niat 1 bulan penuh. Itu ikut mazhab Maliki gitu loh, niatnya. Bukan ikut mazhab Syafi'i tetap tiap malam harus niat. Tapi saya ikut mazhab Maliki, saya niat sebulan penuh. Barangkali nanti di tengah-tengah ada saya lupa, saya sudah niat ikut mazhab Maliki sebulan penuh loh. Itu caranya begitu, caranya harus intikal mazhab. Iya, harus ngomong begitu. Tidak boleh terus mazhab Syafi'i tetap nggak sah, mau sebulan ya tetap nggak sah. Mazhab Syafi'i itu tiap malam. Mazhab itu tiap malam. Kalau ngikuti imam terawih kan selalu tiap malam. Ya itu sudah kan itu kan tiap malam. Imam terawih kan ikut mazhab Syafi'i jadi tiap malam, apa itu sama rutin anak taif itu mazhab Syafi'i gitu. Tapi untuk malam pertama niat 30 hari, niat sebulan penuh itu mazhab Maliki. Nah, kalau ikut mazhab Hanafi begini caranya. Pagi-pagi habis subuh jam 6 gua aku dunia mulai pagi itu boleh mazhab Hanafi sebelum zuhur. Niat. Ini loh, niat. Nah, itu aku niat puasa Ramadan hari ini. Itu boleh mazhab Hanafi. Jadi perbedaannya kalau Imam Maliki boleh sebulan penuh sekaligus satu kali niat. Kalau Imam Hanafi boleh pagi niat boleh. Tidak sasar sebelum zuhur. Loh. Ya, mazhab Syafi'i harus tiap malam dan malam hari maghrib ya, harus niat malamnya. Kemarin dibahas sudah di sini. Mungkin pas sampai ngantuk nih. Orang metu. Iya. Orang metu. Ya wis, bener orang metu takon iki jenenge. Terangaken. Au bi ghalatin kaman akala zonan baqo alaili au nasiyat tabitannya au aftara yaum masyaki wa bana min Ramadan li hurmatil waqti. Atau karena kesalahan, umpamanya makan karena menyangka masih malam. Sebab lupa berniat pada malamnya atau karena berbuka pada hari Syak. Padahal hari itu sudah jatuh Ramadan. Semua itu untuk menghormati waktu bulan Ramadan. Jadi imsak itu. Jadi tetap imsak ya. Nah, meskipun tidak sah puasanya tapi tidak boleh makan. Walaisal mumsiku fi saumin syar'iyyin lakinnahu yusabu alaihi fayasimu bijima'in wala kafaro. Orang yang berimsak tidak bermaksud berpuasa menurut syarat, tetapi ia berpahala karena imsaknya itu. Ya, orang imsak itu berpahala. Walaupun tidak puasa tapi pahalanya pahala puasa karena menghargai bulan Ramadan. Dan durhaka karena berjima, namun tidak wajib kafarat. Orang yang tadi tidak niat malam kan tidak sah puasanya pagi-pagi, kan harus imsak. Atau jima sama istrinya, ya ini namanya durhaka, dosa dia jimatnya dosa, tapi tidak wajib bayar kafarat. Kafarat kan 2 bulan berpuasa, karena dia memang tidak puasa karena hanya imsak. Bukan puasa syar'i tapi imsak kan tidak termasuk puasa. Tapi pahalanya sama dengan puasa. Wa nudiba imsakun limarodin syafiya wa musafirin qadima asnan nahari muftiron wa faizin taharat asna'ahu. Disunahkan imsak ya, bagi orang sakit yang mendadak sembuh. Orang sakit boleh makan, barang makan sembuh. Sembuh. Itu gak boleh makan terus. Imsak. Terus lagi gak makan-makan, wis panas.
tapi nggak poso, wis mangan. Begitu juga bagi yang bepergian jika sampai di rumahnya pada tengah hari. Di perjalanan nggak puasa, tahu jam 12 sampai rumah. Jujur mangan terus, leren wis mangane. Imsak sampai maghrib baru makan lagi. Sedangkan ia berbuka tidak puasa. Juga bagi orang yang haid yang tiba-tiba suci pada pertengahan hari. Orang haid boleh makan, tapi setelah jam 1 berhenti, tidak ada haid, sudah sembuh dari haidnya. Sudah mandi haid. Ya, terus imsak, lah boleh makan terus. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ana wong kebelet karo bojone. Mari ngono, wis aku tak mokel dhisik, mari ngono nembe kumpul. Iku wajib kafarat apa enggak? Iya, itu tadi kan dibahas di depan bahwa orang yang imsak itu kalau sampai bersetubuh dengan istrinya tidak wajib bayar kafarat. Imsak itu kan dia tidak puasa. Jadi malamnya lupa niat. Pagi-pagi tidak puasa tapi imsak. Nah, terus bersetubuh sama istrinya hukumnya maksiat, tapi tidak wajib kafarat. Juga begitu orang yang mau ya makannya maksiat ya. Kafarat ini juga maksiat walaupun tidak kena kafarat. Maksiat dua, maksiat makan, maksiat jima. Tapi tidak wajib bayar kafarat karena dia sudah tidak puasa kan kayak gitu mana. Nggak kena kafarat. Ya, hanya menghindari kafarat kan, tapi dosanya tetap dosa. Dosanya tetap. Dari siapa kok Imam Ghazali apa? Engkau dibungkus, wongnya besok dibungkus mau karung, dipentung dari malaikat. Aku kurang muntung kon, mentung karung aku. Tak pentung karung, tak pentung. Aku helah. Iya. Ya, terus. Kebetulan daripada Tidak kafarat. Mokel sengaja. Rasane wong pinter. Mokel. Ibu fikir kan ngono tak atik. Wong zakat bewingi. Ke zakat wis wayahe kowe esuk zakat saiki dikene bojone. Ngono wis gak zakat tuh gak wajib kok. Gaya jibu alaman afsadahu asoma Ramadan bijima'in asimabihi di ajri somi lastimna'in wa uklin kafaratun mukaratun sedul ifsadi wa inlam yukafir anisaki mahu kodo ilaika saum. Orang yang merusak puasa Ramadannya dengan jima' dan ia durhaka karena jimaknya itu. Karena ia sedang puasa, bukan orang yang jima karena menyangka masih malam. Padahal sudah siang. Bukan karena mengeluarkan onani atau bukan karena makan. Wajib membayar kafarah setiap kali melakukan pelanggaran walaupun belum mengkifarat pelanggaran yang lalu. Serta mengkodoi puasanya. Kifaratnya sebagai denda saja, sedangkan kodok tetap wajib. Jadi ini orang yang jima dalam keadaan puasa. Puasanya dirusak oleh jima tadi. Berdosa, batal juga. Wal kafaratu apa? Wal kafaratu ada kafarat itu itqorobatin memerdekakan budak mukminatin yang mukminah. Kalau tidak mampu fasaumu syahrain ini maka puasa 2 bulan. Mata tabui berturut-turut in ajaza anhu fa'id al-musitina miskinan. Kalau tidak kuat puasa yang memberi makan 60 orang miskin atau fakiran atau fakir.
In ajaza anis somi liharomin amarodin binyatil kafaro. Kalau aku tetap orang kuat karena sudah tua liharomin amarodin atau sakit binyatil kafaro dengan niat kafaro. Jadi kafarat itu ada 3 macam. Satu, memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. 2, kalau tidak puasa 2 bulan terus menerus. 3, kalau tidak mampu berpuasa karena pikun atau sakit, memberi makanan kepada 60 orang miskin atau fakir dengan niat kafarot. Itu yang wajib yang laki-laki apa perempuannya? Apa dua-duanya? Yang wajib itu yang bayar kafarot itu loh ya, lanang wedok, pelanang itu. Dari sini ini memang mutlak ya. Wajibu alaman afsadahu. Orang yang merusak yang laki-laki ya, perempuan kan dipaksa ya. Iya. Kok jaluk bareng, bayar bareng. Perempuan itu sudah batal sebelum kemasukan itu loh. Perempuan kemasukan zakat kan sudah batal dia. Langsung batal. Iya. Orang maksudnya, tapi aku pernah baca katanya laki tok Ya memang ada yang berpendapat lagi tok. Tapi yang perempuan sudah batal. Sudah bayar kafarat. Cuma kan bayar kapan? Ada yang kodo. Ada yang perempuan ada yang berpendapat begitu memang. Tapi kalau bareng-bareng minta bareng, jaluk bareng, foto-foto ya kena kabel ya. Tapi yang saya pernah baca itu nanti di bawahnya ya, boleh bareng ada. Kalau nggak salah ya laki-lakinya tok yang bayar kafarat. Wal kafarat itu kalau batin. Wa yutaliqu li wahidin mudun min ghalibil quti wa la yajuzu sarful kafarati liman talzamu mu'natuhu. Makanan itu diberikan kepada setiap orang sebanyak 1 mud dari makanan pokok yang menyebabkan kekuatan badan. Tidak boleh memberi kafarat kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya. Kafarat itu kayak anak ya kau lah, itu kayak nang wong lah. Bagaimana Nabi ja'a rajulun Nabi sallam faqala ahlaktu qala wa ma ahlaka qala imraati fi Ramadan. Qala hal lazitu ma tu'dhu raqabatan qala la. Qala hal tasadu al-gasuma syahrin mutabi'aini qala la. Fa hal lazitu ma tu'imu sitaini miskinan qala la. Cuma jalasa kata Nabi sallam ya arokin fihi tamarun Kola tasaddaq bihadza. Malah tidak di situ mana ini dan telah menghadap seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Seraya berkata, celaka saya Rasulullah. Nabi menjawab, apa yang menyesalkan kamu? Laki-laki menjawab, saya telah menjimat istri saya pada bulan Ramadan. Nabi SAW, apakah kamu mampu untuk memerdekakan seorang budak atau hamba saya? Menjawab laki-laki tidak mampu. Nabi bersabda, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan terus menerus? Jawab laki-laki tidak mampu. Bulan juga kuat, apalagi 2 bulan. Sebulan juga kuat, 2 bulan. Sabda Nabi SAW, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Jawab laki-laki tadi, tidak, aku tidak punya uang sekian banyaknya. Ya, saya paling fakir. Lalu Nabi SAW memberi takaran setakar kurma, saya bersabda, sedekahkanlah ini. Setakar kan cuma sini kan 60 takar, ini setakar stok. Tahu nggak dia apa-apa loh. Nah, itu agama itu gampang kita. Itu dakwah Kanjeng Nabi kan. Iya. Itu apa enggak berarti kafarat itu wajib sampai dia puasa? Enggak. Wajib. Sampai. Makanya hadisnya lengkap kan.
Kayaknya Nabi apa ada orang yang fakir bila saya kan paling fakir di sini. Ya sudah PN loh. Diberi kayaknya Nabi suruh PN. Akhirnya dia dapat uang, sudah bayar kafarat, dapat uang. Kafaratnya kepada dia sendiri sama istri. Jadi memang agama mudah ternyata. Jadinya untuk orang-orang yang mampu saja bayar ya, yang mampu puasa 2 bulan ya, yang mampu. Kalau tidak mampu, uang puasa sebulan saja ya jatuh. Ini apalagi 2 bulan. Suruh bayar fidyah. Mana saya tidak punya uang makan saja, tiap hari harus cari dulu baru ketemu baru dimakan. Nah itu. Jelaskan saja mudah-mudahan. Ketika yang nakal raja itu ulama dikumpulkan, bagaimana saya ini kok tadi siang itu mau kumpul istri saya, semuanya diam, hanya satu orang bilang, kamu harus puasa 2 bulan. Ada yang lain? Gak ada. Gak ada yang lain, gak ada. Iya, jadi yang paling berat itu. Nanti orang makan uang lah, ya gampang ngorojo. Oh bolak-balik ngono. Bolak-balik ngono ya. Iya. Tapi dari itu memang fatwa ulama begitu, mencari yang berat. Raja ini ben kapok ya kon poso 2 bulan. Ini kenapa dengan budak kakek kok dibudak-budak. Merdeka budak ya ringan. Ngekangan cuitak ya ringan. Ngeroco ya. Gak ada selain puasa 2 bulan. Iya. Tapi memang itu kan ya pendapat ulama. Tapi kalau sorehnya dari hadis, ya memang harus budak. Budak itu bukan masalah ringan dan beratnya. Kita memang dianjurkan orang-orang itu merdeka semua, dimerdekakan. Jadi biar merdeka, ya yang untungnya dimerdekakan. Yang memerdekakan rugi ya syarat suki ya nggak berat, tapi sih mereka seneng ngepor. Merdeka, wah merdeka. Jadi andai kata ada ulama berpendapat begitu ya, itu ijtihadnya ulama ya. Karena mencari yang paling berat. Tapi kalau lihat hadisnya kan memang merdeka itu kan manfaatnya untuk orang lain. Merdeka itu. Kalau puasa manfaat untuk diri sendiri. Puasa itu. Kalau merdeka itu orang lain yang senang merdekakan. Sehingga tidak bisa dibayar dengan yang lain kalau mampu merdekakan. Mestinya itu. Tapi ya kalau raja ben kapok ya. Malah ulama paling berani gitu. Raja kan jablek. Saya kira sudah ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin suratan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ala qadiluna biha jami'al hajat wa taghfiruna jami'is sayiat wa tarfa'una biha inda adarajat wa tuballighuna min jami'il khairati bil haibatil Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil jasad wa jazan fil ilmi wa baratan fil yaqin adabatan qabla maut arhatan indal maut wa maghfiratan fil maut. Allahumma hawwin ana fi sakratil maut wa najata minan nar wal afat sab. Allahumma ya awwalin wa ya akhirul akhirin وإلى قوة المتين وإلى المساكين وإرحم الراحمين اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا والمستغفرين اغفر ذنوبنا وأزواج الأبرار اغفر لنا سيرنا الأبرار ربنا اغفر لنا ولما سبقنا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين اغفر لنا ولرحمنا ربنا استر وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان
Sabuna sama saya alhamdulillah alamin wa al Fatihah. Rahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pamit. Assalamualaikum. Salam.